أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bermohon salawat ini bisa bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada istri dan juga kepada anak, serta kepada para sahabat dan juga orang-orang yang tentunya istiqomah di atas sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah berkesempatan hadir di studio, dan pada hari ini kita akan mengkaji seputar hak orang tua terhadap anak. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama atau edisi pertama untuk tema hak orang tua terhadap anak. Nanti seperti biasa antum bisa bertanya kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, di line telepon 081273335531 ataupun pesan singkat di WhatsApp terkait materi di sesi terakhir nanti insya Allah. Kemudian untuk antum yang tidak bisa menyimak secara langsung melalui radio, antum bisa menyaksikan siaran kita ini live di laman Facebook kita di Radio Robbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz dan juga di akun Kampar Mengaji. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan, fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dalam setiap nama dan sifat-sifatnya, yang memiliki kesempurnaan dalam setiap nama dan sifat-sifatnya. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pagi ini kembali dalam suasana yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, jalan menuju surganya, serta jalan menuju kebaikan dan ridhanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita diberikan Allah taufik untuk bisa mengikuti sunnahnya, dan kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ayah bunda dimanapun berada, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-huquq wal wajibat di dalam rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Setelah kita membahas hak istri terhadap suami, kemudian setelahnya kita ikutkan pembahasan dengan hak suami atas istri. Nah, setelah itu di antara unsur
rumah tangga juga ada anak, dan juga sudah kita bahas beberapa poin yang terkait dengan hak anak terhadap orang tua. Pada kesempatan ini kita akan sempurnakan dengan membahas hak orang tua terhadap anak. Inilah unsur yang ada dalam rumah tangga. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan tugas yang mulia dari Allah, dan masing-masing pula memiliki hak yang diterima oleh masing daripada unsur keluarga tersebut. Pagi ini kita akan membahas hak yang Allah amanahkan kepada setiap anak, kewajiban yang Allah amanahkan pada setiap anak yang memiliki orang tua, baik yang masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Berbicara tentang hak orang tua terhadap anak merupakan hak yang telah Allah gariskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan telah Nabi sebutkan di dalam banyak hadis Nabi alaihissalatu wassalam, serta dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, dan aplikasi daripada bentuk bakti yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang pertama, yang menjadi tanggung jawab yang mesti ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tua, yang itu merupakan hak agung dan mulia seorang ayah bunda di dalam kehidupan rumah tangga atau orang tua kita, adalah birrul walidain. Hak pertama adalah mereka menerima bakti, mereka diberikan bakti oleh anak-anak mereka, diberikan ketaatan kepada orang tua mereka. Di hak yang agung yang pertama adalah birrul walidain, di mana orang tua mendapatkan bakti dari anaknya. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang, dia mengatakan, apakah hak yang agung yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tuanya? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hak seorang ayah terhadap anak atau hak orang tua terhadap anak adalah, kata Hasan Al-Basri, di mana engkau memberikan seluruh apa yang engkau berikan kepada mereka dan mentaati mereka selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bakti kepada orang tua kita berikan dengan memberikan apa yang kita miliki kepada mereka. Ini bentuk bakti kita. Hak orang tua yang agung adalah bakti dari anak kepadanya. Maka Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa engkau memberikan, menyerahkan seluruh apa yang engkau miliki, seluruh apa yang engkau punya untuk mereka, dengan cara memberikan kepada mereka, dan engkau mentaati mereka berdua selama di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau selama tidak dalam kemaksiatan. Hal ini tentu dalam kajian hadis, di dalam dalil-dalil yang telah disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi mengatakan yang pertama adalah di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau bertanya, qala thumma ay, apalagi ya Rasulullah yang menjadi amal yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Qala thumma birrul walidaini. Thumma birrul walidaini. Nabi mengatakan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua amal yang dicintai Allah. Yang pertama adalah salat, yang merupakan tiang daripada agama kita, yang merupakan amal yang pertama akan ditanya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir, menjadi amal
yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, bahkan menjadi solusi terhadap permasalahan hidup. Ketika Nabi memiliki masalah di dalam dakwah dan kehidupan, maka Nabi SAW segera mendirikan salat, bahkan memerintahkan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Itulah amal yang pertama yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan yang keduanya adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menjadi amal yang sangat mulia. Amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini kembali bertanya, qala thumma ay, apalagi ya Rasulullah yang lainnya? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga Nabi menyebutkan amal yang paling dicintai Allah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka fabirul walidaini min a'zamil qurbati wa ajalit ta'at. Bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal ibadah yang sangat agung dan ketaatan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan albir wal ihsan di dalam ayatnya walaupun kedua orang tua dalam kekufuran. Bayangkan, albir wal ihsan itu tetap saja diberikan walau kedua orang tua dalam kekufuran. Apalagi orang tua kita muslim, apalagi mereka muslim, maka tentu lebih aula kita untuk memberikan bakti kita kepada mereka. Kepada mereka yang kafir saja tetap menjaga dan kita tunaikan penghormatan dan bakti kita berupa bakti kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kamu akan kembali. Allah menyebutkan dalam ayat ini betapa menjadi wasiat Allah kepada manusia agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mencukupkan kebutuhan kita, yang telah merawat dan menjaga kita. Orang tua yang telah berkorban begitu banyak tenaga, begitu banyak fisik mereka, ya, bekerja dalam keletihan selalu untuk menjaga dan merawat kita. Maka kemudian Allah ingatkan, ya, agar bersyukur kepada Allah dan kemudian kepada kedua orang tua kita. Dan ini banyak sekali ayat yang berbicara ketika Allah sandingkan bakti kepada Allah, ya, taat kepada Allah dengan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Dalam hal ini Allah perintahkan agar bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, ya, sesuatu denganku, maka tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ketika perintah mereka untuk mensyirikkan Allah, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Dan pergaulilah keduanya, wasahibuhuma, di dunia dengan baik, ya, fid dunya ma'rufa. Coba perintah Allah kepada kita. Dan ikutilah jalan yang kembali, jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah, ya, kamu akan kembali. Maka aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Maka kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, inilah ayat yang mana Allah perintahkan kepada kita agar berbuat ihsan,
agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita dan berterima kasih kepada mereka atas pengorbanan, atas kelelahan, perjuangan panjang dari melahirkan sampai membesarkan kita, memberi makan nafkah ya dari kita sejak kecil sampai kita dewasa, menguras tenaga, mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk kebutuhan kita. Sebagai anak yang bersyukur kepada Allah, maka tunjukkanlah bakti kita kepada mereka. Sebagai contoh di dalam kehidupan as-salafus saleh, di mana Asma binti Asma radhiyallahu taala qala qadimat ummi wa hiya musyrikah. Asma binti Abi Bakar, ketika itu ibunya yang datang ke kota Madinah dan dalam kondisi musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Asma ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibunya yang masih musyrik. Maka kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam katakan, sili ummaki, ya, maka sambunglah baktimu, silaturahimmu dengan ibumu. Ketika mendengarkan nasihat Nabi ini, padahal ibunya dalam keadaan musyrik, maka Asma bertanya kepada Nabi agar tidak termasuk kepada orang-orang muwalatul kufar di dalam hal ini. Tapi ternyata jawaban Nabi, sili, sambunglah baktimu kepadanya. Maka kemudian Ibnu Uyainah mengatakan fa anzalallahu ta'ala qaulahu, Allah menurunkan firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini. Oleh itu kaum muslimin, kepada mereka yang dalam keadaan kufur saja kita masih tetap memberikan bakti kita kepada mereka, apalagi mereka yang muslim, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjalankan perintah-perintah Allah, maka tentu bakti kita lebih utama untuk kita berikan kepada mereka. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, bakti merupakan sebuah kalimat yang memiliki banyak makna. Bakti yang kita berikan kepada orang tua kita adalah kalimat yang memiliki banyak bagian yang mesti kita berikan kepada mereka. Banyak bagian amal-amal ya, yang bisa kita berikan kepada mereka. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kita harus berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita kenali apa saja yang menjadi bakti-bakti yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Namun sebelum itu kita jelaskan lebih rinci, maka pahamilah bahwa di antara hak yang patut, yang pertama setelah kita berbakti kepada mereka, al-ihsan. Al-ihsan ilaihima. Kita berbuat ihsan kepada kedua mereka. Al-ihsan kata para ulama kalimat syamilah li jami' ma'anil birri war-ra'fati war-rahmah. Al-ihsan ini adalah sebuah kalimat yang mencakup makna-makna kebaikan dan kasih sayang ya serta kelemah lembutan. Allah katakan seperti apa yang telah kita bacakan di awal tadi, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Al-ihsan adalah kalimat yang mengandung makna yang sangat luas dalam apa saja yang bisa kita berikan ihsan kita kepada orang tua kita, maka kita berikan. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin kaum muslimat, yang menjadi hak orang tua terhadap anaknya adalah setelah kita berbakti dan berbuat ihsan kepada mereka, yang ketiga adalah ta'atul walidaini. Kita mentaati kedua orang tua kita. Apa yang kita taati? Segala apa yang mereka perintahkan
di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama perintah itu tidak dalam kerangka kemaksiatan. Jadi perintah dari orang tua itu adalah perintah yang agung, namun tidaklah mutlak. Perintah yang wajib ditaati adalah perintah yang memiliki makna pada kebaikan-kebaikan. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, jika mereka menyuruh kamu untuk mensyirikkan aku, maka ketahuilah bahwa yang mana kamu tidak ada ilmu di dalamnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Para ulama mengatakan fata'atul walidaini min aujabil wajibat. Mentaati orang tua merupakan kewajiban yang sangat utama. Walau kana kafiraini aw fasiqaini asiyaini. Walaupun mereka ini kafir, atau walaupun mereka fasik, ataupun mereka yang larut dalam kemaksiatan. Wa innama ta'atu bil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dikunci dengan bingkai kemaksiatan, dengan bingkai kebaikan-kebaikan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat tahti imra'a wa kuntu uhibbuha. Ada seorang wanita yang aku nikahi, kemudian aku mencintainya, kata Abdullah bin Umar. Wa kana Umar yakrahuha faqala li taliqha fa abaitu fa ata Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taliqha. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar, di mana dia memiliki seorang istri yang mana istri sangat dicintai olehnya, dan Umar tidak menyukai ayahnya. Maka kemudian Umar mengatakan, ceraikan anakmu, ceraikan istrimu. Maka aku tidak menginginkan untuk menceraikannya. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta fatwa, meminta penjelasan. Maka Nabi SAW katakan, taliqha. Fama kana minhu radhiyallahu ta'ala anhu illa talaqaha ta'atan li abihi. Begitulah ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua, di mana ketika orang tuanya tidak menyukai menantunya, maka di sini ketaatan itu wajib ditaati, atau perintah tersebut wajib untuk kita taati. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Ketaatan kepada perintah orang tua adalah sebab di mana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk belajar di dalam bangku kuliah kita, bersungguh-sungguh belajar, mencari teman-teman yang saleh, bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu. Namun ternyata kita sebagai anak yang merantau ke negeri orang dan jauh di sana, belajar meninggalkan kampung, meninggalkan keluarga, orang tua, yang mana mereka berjibaku dalam menyiapkan nafkah untukmu. Wahai para pemuda, wahai anak-anak, mahasiswa-mahasiswi, ketika orang tuamu bersungguh-sungguh mencari nafkah di kampung, maka ketika kamu diamanahkan untuk kuliah dan belajar, maka jagalah amanah itu dan laksanakanlah perintah orang tuamu dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang agama Allah serta menjaga diri. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Dan ketika orang tua kita murka kepada kita karena kita khianat dengan perintah-perintahnya, karena kita tinggalkan segala bentuk harapan-harapan yang mereka inginkan, kita disuruhnya belajar, kita tidak belajar, kita disuruhnya bersungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh, atau kita disuruh kita mencari teman-teman yang baik, kita mencari teman yang tidak baik. Atau kita diminta untuk tinggal di tempat yang lingkungannya bagus, namun kita mencari lingkungan yang tidak bagus. Nah, ini adalah menyelisih daripada perintah orang tua kita. Maka itu, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, kaum muslimat, dalam hal ini akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Gerak langkah kita tidak akan berkah. Gerak aktivitas kita tidak akan mendapatkan kebaikan kalau tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, lakukanlah itu.
Dan begitupun kita, tidak hanya mahasiswa dan mahasiswi, tapi jika Anda sudah bekerja dan orang tua Anda tinggal di ujung sana, berbeda negeri dan berbeda tempat tinggal, ketika mereka berharap anak-anaknya mengingat orang tuanya menyisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya untuk orang tua, maka inilah hak yang keempat dari orang tua adalah al-infaq alaihima bil ma'ruf, yaitu memberikan, berinfak kepada orang tua dengan baik, ya. Bahwa kewajiban seorang anak memberikan kebutuhan orang tua kalau memang mereka membutuhkan. Jadi seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua kalau memang orang tuanya sangat miskin dan membutuhkan bantuan dari anaknya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, wa'lamu barakallahu fikum anna nafaqata wajibatun 'alal aba'i alal abna'i li abaihim wa ummahatihim. Bahwa sesungguhnya nafkah itu wajib atas seorang anak kepada orang tua mereka. Mata kanu fuqara'a muhtajin, di saat mereka fakir dan orang-orang membutuhkan. Ayasuddu hajatihim, ya, dan menutup seluruh kebutuhan mereka. Min ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa dawain, memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan. Disebutkan di sini bahwa Amr ibn Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li malan wa waladan, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, wa inna walidi yahtaju mali, orang tua saya membutuhkan harta saya. Qala anta wa maluka liwalidika, anta wa maluka liwalidika. Antara harta dan anak, ya, maka Nabi SAW menyebutkan, menjelaskan bahwa kamu dan harta kamu adalah milik orang tuamu. Ya, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, bahwa anak-anak kalian adalah min atyab kasbikum, merupakan usaha yang paling baik. Fakulu min kasbi auladikum, makalah dari hasil usaha anak-anak kalian. Jadi kita ini dan orang tua kita, ya, kita dan terhadap orang tua kita ini tidak ada apa-apanya. Harta yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, uang yang kita dapatkan, itu bagi orang tua kita ada hak untuk kita berikan kepada mereka. Bahkan ketika orang tua kita dalam kondisi, misalnya kita serumah, hidup serumah, ada keperluan, ternyata kita letakkan uang di suatu tempat, kemudian diambil orang tua kita, itu tidak dihitung pencuri orang tua kita. Itu tidak dihitung pencuri. Kenapa demikian? Karena harta dan kita sendiri pun adalah milik orang tua kita. Dan sebaik-baik yang dimakan oleh orang tua kita adalah hasil daripada usaha anak-anaknya. Jadi apa yang kita punya dan apa yang kita miliki, maka jangan sampai orang tua kita terhalang untuk menikmati rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang dalam kehidupan kita kaum muslimin, kaum muslimat, ada orang tua, anak-anak yang tidak sadar diri. Ya, orang tua yang sudah tua renta dijadikan kamarnya terpisah. Bahkan tidak dijenguk dan tidak pernah dilihat oleh anaknya. Bahkan diberikan pula sebuah kondisi yang mana tidak menyenangkan orang tua. Jangan. Tapi layanilah orang tua, berbaktilah kepada mereka berdua, dan senangkanlah hati mereka. Ya, senangkanlah hati mereka. Maka itu ikhwan wa akhwat fillah hafizakumullah, lakukan sesuatu yang membuat orang tua kita senang, insyaallah itu akan mengundang ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sesuatu yang membuat orang tua kita bahagia, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang bahagia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak orang tua terhadap anak adalah al-istizan minhuma. Kita minta izin kepada kedua orang tua kita. Wal istinara bi ra'yihima, dan kita mengambil pendapat saran dari kedua orang tua kita. Kita ini bagaimanapun besar, ya, kaya, bagaimanapun kita terpandangnya di luar sana, ya, bagaimanapun kita ini terhormatnya,
Ya, mungkin jabatannya banyak, amanahnya tidak terhitung, kekayaannya apalagi. Ya, jika dia datang disambut orang, pergi diantar orang, hormat terpandang. Ya. Tapi ketika di hadapan orang tua, tetap saja itu sebagai anak baginya. Tetap saja itu anak dia. Mungkin juga akan dipanggil dengan panggilan waktu kecilnya. Padahal dia sudah jadi orang yang sangat terhormat, terpandang di sisi masyarakat. Tapi tetap saja dia sebagai anak yang sederhana di mata orang tuanya. Maka itu dipahami. Kalaupun kita sudah belajar mendapatkan gelar sampai bahkan mungkin profesor sekalipun, tapi di hadapan orang tua itu semua tidak ada nilai dan harganya. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fiddin, kita minta izin kepada orang tua kita, minta kita saran dan pendapat mereka, baik di dalam berpergian dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat kita, ya, atau mungkin safar keluar kota dan lain sebagainya untuk kuliah maupun ada keperluan apa, atau mungkin keluar dari rumah untuk keperluan sesuatu. Ini perlu kita minta pendapat orang tua kita. Ada hal-hal yang ingin kita kerjakan, yaitu butuh keseriusan dan pikiran. Maka jangan lupa kita meminta saran dan pendapat dari kedua orang tua kita. Ya. Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ji'tu ubayyu'uka ala al-hijrah. Aku datang untuk berbaiat kepadamu. Ya wa taraktu abawayya yabkiyan, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ya. Orang tua tidak ridho dia pergi hijrah, berbaiat kepada Nabi SAW. Qala farji' ilaihima wa abhikhuma kama abkaitahuma. Adalah segera kamu kembali kepada kedua orang tuamu, jadikan mereka ketawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya Allah, betapa tingginya pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hijrah berbaiat kepada Nabi adalah kemuliaan? Iya. Mengikuti Nabi dalam berhijrah adalah sebuah kemuliaan, iya. Tapi ternyata ketika itu dilakukan orang tuanya menangis, maka kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk kembali dan jadikan mereka senang, bahagia, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam berbagai kondisi kita bersama, mungkin tidak sekali, mungkin lebih dari 2 kali kita membuat orang tua kita bersedih. Maka ketahuilah kita punya hutang kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada mereka, agar membuat mereka bahagia dan senang, membuat mereka tertawa. Kita punya hutang dengan cara kita memberikan apa yang kita punya, atau mungkin kalau jarak kita jauh maka kita hubungi mereka dengan telepon dan lain sebagainya. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa ketika orang tua kita ya yang pernah kita sakiti, dan hari ini kita tahu ilmunya bahwa betapa besar kedudukan mereka di sisi Allah, maka kita punya hutang membuat mereka bahagia, membuat mereka senang, dan membuat mereka ketawa. Sebagaimana kisah sahabat Nabi ini yang datang berbaiat kepada Nabi SAW, tetapi dia disuruh oleh Nabi SAW untuk kembali dan membuat mereka ketawa sebagaimana dia telah membuat mereka menangis. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Kemudian di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah ad-du'a'u lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima, yaitu mendoakan orang tua, kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini maupun setelah mereka meninggal dunia. Wa min birril walidaini ba'da wafatihima, di antara bentuk bakti kepada orang tua kita setelah mereka wafat adalah ad-du'a'u lahuma, ya, mendoakan kedua orang tua kita. Fadzalika min afdali ma yuqaddimuhu al-abna li abaihim ba'da wafatihim. Doa adalah sesuatu yang paling baik, yang utama yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Doa, ikhwan.
Maka Nabi SAW katakan, "Idza matal insanu inqata amaluhu ila min thalathin." Ya, jika manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dalam 3 perkara. Di antaranya waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan. Yad'u lahu itu fi'il mudhari. Artinya yatakarrar. Al-istimrariyah menunjukkan betapa doa itu tidak sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tapi berulang-ulang kali doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antad'u lahuma birrahmati wal maghfirah, kita doakan agar Allah rahmati mereka, agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka, wal fawz bil jannati wan najati minan nar, dan menang bahagia dengan surga Allah Azza wa Jalla, ya, dan selamat dari nerakanya. Fadzalika mimma amara Allah taala, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik saya sejak kecil. Ad-du'a lil walidaini min haddil anbiya'i war rusul. Ketahui pula bahwa doa merupakan petunjuk nabi dan rasul. Petunjuk nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, hari di mana dilakukan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkanlah Rabb, ampunkan dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti, dan kepada siapapun yang masuk dalam rumahku, waliman dakhala baiti ya mu'mina, walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Mendoakan kedua orang tua merupakan petunjuk Nabi dan Rasul, tauladan dari mereka untuk kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, jangan pernah lisan ini keluh berat untuk mendoakan kedua orang tua kita. Tapi senantiasalah panjatkan doa itu agar mereka Allah rahmati, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah masukkan ke dalam surga ya Allah selamatkan mereka dari nerakanya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita perbanyak doa untuk orang tua kita. Bitaharil amkinati wal azminati al mubarakah, dengan melihat dan memperhatikan waktu dan tempat yang sangat berkah. Ya, di hari-hari yang sangat baik dan di tempat-tempat yang sangat berkah, kita doakan mereka sebagai bentuk bakti kita kepada mereka, sebagai bentuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang kita berikan kepada mereka. Mendoakan mereka tidak hanya ketika kita di dunia hidup bersama mereka, namun setelah mereka meninggal dunia pun wajib untuk kita teruskan doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fa yaqulu ya Rabbi, dia akan berkata, ketika Allah angkat derajatnya di dalam surga itu, maka dia akan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, anna li hadhihi, dari mana amalan ini semuanya? Engkau angkat aku dengan derajat yang sangat mulia ini, dari mana ini semuanya? Fayaqulu bistighfari li waladika lak, karena istighfar anak-anakmu kepadamu. Allah memberikan kebaikan dengan cara meningkatkan derajatnya, memuliakannya dengan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Itulah jaminan doa yang dipanjatkan oleh seorang anak kepada Allah untuk orang tuanya. Maka ini patut kita sadari bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang indah, di mana orang tua sangat menantikan doa kita dan sangat membutuhkan doa-doa yang indah dari kita. Muhammad ibn Sirin menceritakan, kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummihi wa liman istaghfara lahumma. Bayangkan, ini contoh dari salaful ummah bahwa kami berada di sisi atau di rumah Abi Hurairah radhiyallahu taala, kemudian dia berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah, Allah ampunkanlah Abi Hurairah dan ibunya dan siapa saja yang meminta ampun kepada Allah untuk keduanya. Qala Muhammad, fa nahnu nastaghfiru lahumma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Begitulah para ulama dalam kehidupan mereka saling mendoakan,
ya masuk ke rumah orang kita doakan orang yang tinggal di situ dan kedua orang tuanya juga. Dan agar kita mendapatkan kebaikan, maka kita doakan pula orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga subhanallah, inilah kumpulan doa ini akan menguatkan barisan kita dan menguatkan ukhuwah dan keluarga kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Di antara hak orang tua adalah as-sadaqatu lahuma wa min birril walidaini wa min huquqihima ba'dal wafa alla tabkhal 'alaihima. Kita tidak boleh, kalau tadi adalah memberikan nafkah kepada orang tua, kalau di sini ada sedekah, di mana kita tidak boleh bakhil kepada orang tua. Di hak orang tua mendapatkan sedekah dari anaknya, pemberian anak. Dan jangan kita membatasi diri terhadap orang tua. Berikan saja. Pemberian kepada orang tua itu adalah kemuliaan. Ada anak yang berhitung-hitung. Bahkan ada anak yang hanya memberikan batasan tertentu. Makanya kalau kita ini ingin diberikan bakti oleh anak kita kepada kita, janganlah kita menjadi orang yang memutuskan bakti kepada kedua orang tua kita. Ada sebagian orang-orang yang membuat rumah terpisah dari rumahnya, ya, dijadikan satu kamar di ujung paling belakang dari rumahnya, ya, di tempat yang di pojok sekali, ya. Bahkan mungkin kamarnya sederhana pula. Ini tidak benar kaum muslimin. Sesungguhnya yang seharusnya dilakukan adalah anak itu harus melakukan, membuat kamar yang paling besar, yang paling bersih, yang paling indah untuk kedua orang tuanya. Karena dialah menjadi sebab adanya di dunia ini, dan dialah telah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua kita. Maka jangan kita bakhil. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummuhu tufiyat ayanfa'aha an tasaddaqat anha. Ada seorang wanita yang bertanya, ya, seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang sesungguhnya ibunya telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya kalau dia bersedekah untuk orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, qala na'am fa inna li mikhrafan fa ana ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha. Artinya di antara amalan yang sangat baik untuk kita berikan kepada orang tua kita setelah meninggal dunia adalah sedekah atas namanya. Bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, kita wakafkan tanah ini atas nama orang tua kita agar dibangun di atasnya lembaga dan masjid. Kita wakafkan mobil ini untuk operasional dakwah atas nama orang tua kita. Kita wakafkan kebun ini dan hasilnya untuk kegiatan dakwah. Misalnya seperti itu. Ya, selama saya kasih contoh, selama misalnya kegiatan di antara dakwah yang kita lakukan, ada Radio Robani misalnya. Ya, ini Radio Robani yang butuhkan support dakwah dari kaum muslimin. Maka saya wakafkan setengah dari hasil kebun ini atau seperempatnya atau sepertiganya ya atas nama orang tua saya untuk kegiatan dakwah di Robani dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya di sini, tentu ini sebagai contoh saja. Maka selama kegiatan dakwah ini semakin berkembang, ya, menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru yang ada, terjangkau oleh siaran kita dan didengarkan oleh kaum muslimin kajian-kajian kita, ya, mungkin kebutuhan terhadap operasional, ya, atau perlengkapan IT dan peralatan-peralatannya, atau kebutuhan untuk listrik dan sebagainya, masih banyak kita membutuhkan, dan itu masih terbuka bagi kaum muslimin untuk menafkahkan orang tua, memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Maka bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Ya. Oleh itu ikhwan wa akhwat fillah hafizakumullah, oleh itu lakukanlah, ya, sedekah atas orang tuanya, atas nama orang tuanya sebisa dan semampunya. Ya, mampunya sedikit maka lakukan yang sedikit itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan menunggu. Sehingga apa? Sauf itu adalah sebuah penyakit di umat ini yang mana itu akan menghalangi kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada 7 yang sudah kita sampaikan pada pagi ini. 7 hak orang tua yang patut dan segera kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita untuk melakukan apa yang telah kita bahas tadi. Ya, yang pertama adalah berbakti kepada mereka, yang kedua berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita,
al-ihsan adalah memiliki makna yang sangat luas, apa saja dari bentuk kasih sayang, kelemah lembutan, ya, kemudian kita taat atas segala perintah-perintah orang tua kita, kemudian berinfak atas mereka dengan cara yang ma'ruf, ya, kita penuhi kebutuhan hajat kedua orang tua kita, ya. Kemudian di antara haknya juga adalah kita meminta izin dan pendapat mereka, minta saran dan ide mereka. Ya, saya katakan tadi bahwa sebesar apapun kita di luar, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kita di mata orang tua kita lah seorang anak di mata seorang anak bagi dia. Ya. Kemudian yang keenam adalah di mana mendoakan kedua orang tua kita baik di dunia maupun setelah meninggal dunia. Baik mereka berada dalam qaidil hayat atau mereka setelah wafat. Doa itu jangan pernah putus karena doa akan mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Wabil khusus ketika mereka telah meninggal dunia dan kita sedekahkan. Allah Ta'ala al-sawab. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke saudara saya Ustaz Rai. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah kita kaji atau kita diskusikan untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0812 73 33 5531. Untuk pertanyaan pertama, kita coba jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya laki-laki yang sudah berpisah dengan mantan istri, tapi saya alhamdulillah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bagaimana jika anak saya titipkan ke orang tua karena orang tua juga meminta dan senang bersama cucunya? Apakah ini termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua Ustaz? Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertama, ya, ketika terjadi perpisahan dalam kehidupan rumah tangga, maka anak mesti menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Ya, walaupun anak mungkin di dalam pengasuhan ibundanya, tapi dalam hal ini pertanyaannya adalah anak dalam pengasuhan ayah, gitu ya. Dan ketika dalam pengasuhan, maka anak diamanahkan atau dititipkan kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini orang tua dari dia itu kakek atau nenek dari anaknya. Selama anak itu tidak membebankan orang tua kita, ya, atau selama anak itu tidak menjadi tanggungan mereka berdua, maka insya Allah tidak dalam kategori kita durhaka kepada orang tua kita. Dan tentu ada alasan sendiri Anda menyerahkan anak tersebut kepada kedua orang tua, ya, selama nafkah dari keperluan anak ini tetap diberikan, ya, jangan menjadi beban orang tua kita pula. Dan tentu orang tua yang telah menjaga dan mendidik anak kita itu juga patut kita berikan syukur dan penghargaan kepada mereka berdua, gitu ya. Artinya ketika kedua orang tua kita mendidik anak kita, maka kita jangan sampai lupa kebaikannya. Sudahlah kita sejak kecil dididik oleh mereka, sampai ke anak kita pun mereka yang mendidik. Andai nanti suatu saat saudaraku menikah, ya, maka ambillah anak itu dan didiklah dia. Karena sesungguhnya bagaimanapun, ya, anak adalah tanggung jawab kita. Oleh itu, selama tidak ada yang kita bebankan kepada orang tua kita, ya, hak keperluan belanja, kebutuhan anak, bahkan kebutuhan orang tua kita cukupkan, kita bantu, maka insya Allah tidak menjadi kedurhakaan bagi kita. Namun ketika Anda sudah mampu untuk menjaganya, dan ketika Anda sudah mungkin menikah lagi, ya, maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan menjaga anak tersebut. Allah Ta'ala alam.
Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh akhi yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai 3 orang anak. Yang ingin saya tanyakan adalah, bukankah bakti kepada orang tua bagi seorang perempuan terputus ketika dia memiliki suami? Lalu bagaimana dengan bakti saya sendiri Ustaz? Apakah hanya sampai setelah saya memiliki suami tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua? Sementara untuk laki-laki itu sepanjang umur atau sepanjang usia mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ukhti fillah, pertama saya ingin sampaikan bahwa ketika seorang wanita telah menikah, maka dia berpindah tanggung jawab dan berpindah baktinya kepada suaminya. Adapun seorang suami tetap saja tidak terputus baktinya kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang wanita tidak boleh berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah menikah? Maka jawabannya tidak. Artinya apa? Inilah sebuah nasihat yang telah diberikan oleh seorang imam besar, Imam Ahmad, seorang ulama besar yang memberikan nasihat ketika anaknya menikah. Ketika di antara untayan-untayan nasihat itu adalah beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya istrimu menginginkan dirimu, mencintai kamu. Namun di saat yang sama istrimu dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa kita sebagai suami, kita sadar bahwa bakti dia kepada kita. Namun kita sebagai suami jangan pula memberikan pilihan yang berat kepada istri kita di saat istri kita ingin berbakti kepada orang tuanya. Saya ulangi. Ketika istri kita menginginkan kita sebagai kawam dalam kehidupannya, di saat yang sama dia tidak menginginkan kehilangan keluarganya, ayah bundanya. Maka itu jangan berikan pilihan berat kepada istri kita. Dengan mengatakan ketika istri kita memperhatikan orang tuanya, ya, pilih aku atau orang tuamu. Jangan, ini pilihan berat. Ini pilihan yang sangat-sangat tidak baik. Ini pilihan berat yang diberikan kepada keluarganya. Kita sebagai suami harus sadar bahwa bakti dia kepada kita, namun kita harus memberikan pintu-pintu kepada istri kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi Anda telah mendapatkan dia sebagai wanita yang salehah. Siapa yang membuat dia, yang mendidik dia sejak kecil, yang membesarkannya, mendidiknya sampai seperti itu? Tentu orang tuanya. Sepatutnya kita bersyukur atas kebaikan orang tua telah mendidik anaknya dengan baik, kemudian kita mendapatkannya dalam kondisi yang telah baik. Nah, tidak pantas bagi seorang suami yang menutup pintu-pintu bakti, pintu-pintu kebaikan dari seorang istri kepada orang tuanya. Ya. Makanya sekali lagi bahwa seorang suami yang baik adalah memberikan jalan, memberikan kesempatan kepada istrinya untuk memberikan bakti kepada kedua orang tuanya, memberikan kebaikan-kebaikan yang bisa diberikan kepada orang tuanya. Nabi kita SAW katakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Dia tidak akan pandai dianggap bersyukur kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada sesama manusia. Apalagi mertua, ibu dari, ayah bunda dari istri kita. Tentu kita patut bersyukur kepada mereka yang telah membesarkan istri kita, yang telah mendidiknya sampai dia menjadi wanita yang baik. Lalu Anda dapatkan dia sebagai istri, Anda ikat dengan ikatan suci. Lalu kemudian apakah pantas bagi kita untuk menutup jalan-jalan kebaikan baginya untuk berbuat baik kepada orang tua? Tidak pantas. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, bab taat kepada suami adalah sebuah kewajiban. Begitupun kita memberikan seorang istri untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya juga merupakan kebaikan. Oleh itu, kalau seorang istri punya harta, ya, maka di saat harta-harta itu miliknya,
maka dia boleh membantu orang tuanya. Saya katakan pada pertemuan sebelumnya, di antara pintu harta istri yang pertama adalah mahar. Ya, artinya mahar tidak perlu minta izin kepada suami kalau memang itu perlu diberikan misalnya. Mahar milik dia mutlak, bahkan orang tuanya pun tidak boleh untuk menguasainya. Yang kedua adalah warisan yang diterima dari orang tuanya. Artinya dengan warisan itu dia bisa buat apa saja ya dalam kehidupan seorang istri. Yang ketiga adalah hibah yang dia dapatkan dari baik dari orang tua maupun dari siapapun. Babnya luas. Ketiga adalah hadiah, keuntungan dari bisnis yang dia jalani. Maka kalau itu hak istri, harta itu sudah milik istri, maka istri boleh memberikan kepada orang tuanya ya tanpa sepengetahuan suami. Tidak terhitung durhaka kepada suami. Artinya dalam contoh kecil, dalam belanja per bulan ada sisa yang dari uang yang diberikan suami, maka istri boleh menyampaikan kepada suami, uang ini tersisa bang, uang belanja kita sebulan ini masih tersisa sekian juta. Jika suami mengatakan ambillah sama bunda, ambillah sama adik, maka si bunda atau seorang ibu boleh mengambil harta itu dan itu sudah menjadi miliknya dan itu dalam kuasanya. Apakah dia minta izin lagi kepada suaminya untuk memberi, kalau ingin memberi orang tuanya? Tidak perlu, karena itu sudah menjadi miliknya. Ya, harta si istri yang milik suami, maka itu berhak suami untuk menguasainya dan berikan kepada siapa saja. Tidak boleh seorang suami melarang. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah berikan kepada kita ya taufik dalam beramal. Allah taala bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dengan lanjutan kajian bersama Ustaz. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.